kabar? Assalamualaikum yo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, guru, ustaz-ustazah, serta bapak kepala sekolah yang saya hormati, bapak kesiswaan yang saya hormati, ibu pengajar praktik yang saya hormati. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita berkumpul bersama di sini untuk salah satu menjalankan tugas kita sebagai pengajar, yaitu merumuskan atau mendiskusikan tentang visi dan misi sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan murid. Jadi bagaimana kita nanti merumuskan visi misi itu sesuai dengan keberpihakan kepada murid, sehingga murid bisa leluasa dalam menerima pengajaran kita. Untuk lebih mempersikat lagi kegiatan kita hari ini, sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Insani kepada Ustaz Denur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Saya hormati pembimbing praktik Ibu Haja Kita Resita, lokasi kesiswaan dan ustaz-ustazah semuanya, dan calon CGP ya, ini Masya Allah yang saya hormati. Alhamdulillah ini bisa bertemu bermuka di tempat ini untuk mendiskusikan terkait visi terkait perkembangan anak-anak kita di sekolah ini. Tidak lupa ya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah di ruang rapat kesehatan sampai nanti bisa bertemu dengan tempat kita. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, keluarga kita mendapat syafaat yang baik. Ibu kita mungkin izin gitu ya kepada peserta semuanya. Insya Allah hari ini dengan adanya CGP ya angkatan 6, mungkin ya angkatan 6, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya CGP ini, salah satu di sekolah kita di SDT Insani, alhamdulillah bisa membantu kegiatan-kegiatan manajemen di SDT Insani untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sangat luar biasa yang hari ini perkembangan zaman yang abad 21 gitu ya, harus mengimbangi dengan kegiatan-kegiatan dan potensi yang ada di peserta didik kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya CGP ini bisa membantu sekolah untuk terus meningkatkan potensi-potensi dan mutu pendidikan, khususnya di SDT Insani dan dunia, untuk semua sekolah di Indonesia. Dan apalagi hari ini kita harus mengedepankan profil Pancasila terhadap siswa-siswa kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dan CGP ini mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar, dan Allah mudahkan semua. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dani yang telah membuka acara ini. Mudah-mudahan diskusi ini berjalan lancar sehingga kita dapat menghasilkan sebuah visi yang dapat dijalankan bersama.
Kemudian selanjutnya untuk acara selanjutnya itu kepada Ibu Komandan Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak SMA, Bapak SD Islam, Ustaz dan Ustazah. Mohon maaf ini mengganggu waktunya dalam mendidik kita budaya ya. Ibu Bapak sini boleh diketahui bahwa Pak Hendi ini sebagai CGP Angkatan 6 sedang melakukan pembimbingan. Saya maksudnya sebagai pembimbingnya ingin menyaksikan bagaimana Pelmi memfasilitasi sekolah ini dalam mengevaluasi visi di sekolah ini. Apakah memang visinya sudah benar? Bukan benar ya, apakah secara kalimat sudah benar, mudah diingat, juga menarik gitu ya. Apakah perlu diubah mungkin atau diganti? Kita tidak mungkinnya karena sudah mungkin tidak boleh saja. Di sini pada dasarnya para CGP ini sudah belajar merumuskan visi sebagai pendidik, dan di sini dari hasil visi yang para CGP susun itu dapat dibuat menjadi visi sekolahnya. Nah, di sini tema diskusinya yaitu mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama tadi di dalam diskusi sudah ya, yang kedua merumuskan kalimat tumpang untuk mendidik sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, jadi apa yang misalnya proposal apa itu. Kemudian yang keempat inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah ini untuk mencapai visi sendiri dan begitu. Mudah-mudahan proses diskusi ini berjalan dengan lancar. Setelah itu dimohon mungkin saran dan masukannya dari Ustaz dan Ustazah untuk pelaksanaan diskusi ini. Demikian saya kembali kepada Pak Hendi. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memimpin kegiatan ini. Mari kita sekarang sebagaimana yang telah kita ketahui kepada para ustaz-ustazah. Di sana ada kalimat tumpang ya. Bisa dijawab pertanyaannya, kemudian dari jawaban-jawaban tadi itu dapat menghasilkan sebuah visi yang disusun oleh ustaz-ustazah. Bisa dari ustazah kita bisa dibacakan atau kita lihat ya. Kita memimpikan murid-murid yang paham. Kalau saya cinta bisa Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, berkarakter unik, siap belajar mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, dan toleran. Belajar dengan riang gembira dan berakhlak mulia. Bisa memimpikan murid-murid yang kreatif, bisa kreatif. Kemudian dari coba dari ustazah ini, saya memimpikan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset. Yang maksudnya aset di sini itu perlu dijaga ini sedemikian rupa supaya dia mampu memahami potensinya. Ini sudah ketemu ya kata intinya itu murid sebagai aset.
Kemudian di sini yang pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan? Bisa ada yang jawab dari Ustadz Anas? Nah, di sekolah kita mengutamakan jadi di sekolah kita itu sebagai guru harus mengutamakan keteladanan dalam pendidikan. Jadi penanaman akidah atau tauhid serta akhlaknya. Seperti kita melakukan kalau tumbuhan pupuknya bagus, maka akan tumbuh dengan bagus si tanaman tersebut. Maka apabila anak-anak tadi pupuk dengan akidah dan akhlaknya, maka akan tumbuh secara bagus secara maksimal. Juga udah lupa sekali. Jadi menunjukkan di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa? Sadede bisa menjelaskan pendapatnya. Murid semua kita sadar itu bahwa pendidikan itu sangat penting bagi dirinya, baik untuk masa sekarang dan apa yang akan datang. Pendidikan karakter itu sangat penting. Itu mungkin Jadi pendidikan yang penting. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk Ustadzah ilmu. Dan yang kelima ya. Kita warga seperti ini yakin untuk meningkatkan kualitas pendidikan selanjutnya dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan potensi murid secara optimal. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan belajarnya dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada di murid. Terus melalui apa? Nah, melalui mereka belajar. Jadi belajar itu dengan cara yang tadi kolaboratif, inovatif. Juga kan kalau sekarang udah saniter gitu. Jadi semuanya berputar pada murid. Jadi kita lebih ke mengasah dan mengasah lagi potensi yang sudah ada di murid atau menemukan potensi baru yang mungkin belum muncul. Selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada yang mau untuk Ustaz ya. Kita dan warga di sekolah ini paham secara sadar bahwa kita semua merupakan warga sekolah yang paham bahwa kita dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya, perlu kerjasama baik itu dari pimpinan, dari para stakeholder di sini, nanti dari kepala sekolah, kemudian juga dari ustadz-ustadz, dan yang terpenting adalah membangun rias pendidikan itu tadi. Ada sekolah, ada orang tua, dan ada juga lingkungan itu yang terpenting. Sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah juga bisa berjalan harmonis, baik itu dilakukan oleh guru-gurunya juga nanti bisa diterapkan oleh orang tua sehingga informasi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu Dari pertanyaan ini, dari kalimat-kalimat yang numpang ini, apa yang bisa mengambil kesimpulan? Saya mengambil inti dari kalimat ini. Apakah sudah ketemu bahwa kedepannya murid-murid kita akan seperti apa, atau sekolah kita akan lebih meningkatkan di sisi apanya? Bisa dia angkatkan aja bisa. Saya Sita bisa nanti Dari yang Abi tanggap dari yang Abi tanggap dari semua ini mungkin yang paling terpenting adalah dari segi karakter. Yang pertamanya adalah karakter, karena ketika kita sudah membentuk karakter kepada anak dengan karakter yang baik, maka pembelajaran pun akan berjalan dengan baik.
yang arti tambah secara. Jadi intinya pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kepada murid. Jadi setelah kita rumuskan tadi, mungkin bisa digambarkan anak-anak kita di sekolah akan seperti ini mungkin ya. Jadi anak-anak kita ini imajinasi saya gitu tentang anak-anak. Pertama, pendidikan karakter tadi ya, sesuai dengan keimanan, takwa dan berakhlak. Kemudian sesuai dengan profil kompetensi yang pertama. Kemudian juga pesan didik aktif gitu ya. Jadi ini sesuai dengan merdeka belajar tadi ya. Jadi bukan gurunya yang aktif, tapi sekarang itu sesuai. tapi si aktif saja, apalagi kelas 1 ya aktif terus. Jadi kita lihat aktif dalam pembelajaran. Kemudian tadi kreatif dan juga di kita sudah ada yang namanya bakat, kelas bakat. Jadi bagaimana menampung semua minat bakat siswa. Jadi terima kasih kepada founder sekolah kita ya, para pendiri dan pemimpin gitu, sudah memfasilitasi sebegitu bagusnya bagaimana anak-anak bisa mengeluarkan semua bakatnya. Jadi alhamdulillah Ibu, kalau di SD Insani itu sebelum ada merdeka juga kita sudah merdeka. Sebelum ada merdeka kita sudah merdeka, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir itu jadi tadi masa depannya anak-anak dapat sukses dalam mewujudkan cita-citanya. Jadi anak-anak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan dengan tadi tidak adanya paksaan. Kan seperti kelas bakat itu tidak ada paksaan, ini harus kesini tidak, tapi bagaimana keinginan peserta didik itu, bagaimana keinginan. Sudah bisa ada gambaran tentang visi yang akan kita buat sekarang, bagaimana? Visi yang tadi bisa disimpulkan ini seperti ini. Saya memimpikan murid-murid yang berkembang sesuai kodratnya, itu sesuai dengan keinginannya gitu, tanpa ada paksaan. Kemudian memegang teguh terutama norma ketuhanan, itu keimanan tadi, akhlakul karimah, dapat kreatif dan inovatif. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah tadi aset ya, kata Ustazah ini itu aset. Anak yang memiliki karakteristik yang unik berbeda-beda gitu, dapat berubah dan berkembang sesuai tuntunannya. Tinggal bagaimana kita dapat sebagai pendidik mengarahkannya. Jangan dipaksa gitu. Jadi jangan dipaksa. Kemudian di sekolah pun saya mengutamakan membentuk tadi Saudara Sinta karakter, bagaimana pembiasaan keagamaan yang dicontoh Rasul. Jadi setiap pagi di kita itu ada sholat duha dan sholat, tidak pernah putus gitu ya, dari pertama sekolah berdiri gitu. Jadi itu untuk pembentukan karakter anak. Terus terutama senyumnya gitu, guru-guru. Jadi makanya slogan sekolah kita sekolah ramah anak gitu ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian murid di sekolah, saya sadar betul bahwa sekolah merupakan salah satu tempat yang menyenangkan untuk menyalurkan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi bagaimana kami ini di sini untuk menjadikan sekolah ini sebagai tempat yang mengasihkan, jadi menyenangkan untuk anak. Jadi jangan sampai kesannya nggak mau sekolah takut. Dari sini nggak mau sekolah sekarang pelajaran apa takut, dan jadi menghilangkan kesan seperti itu.
Kemudian juga saya dan guru lain di sekolah yakin untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada murid serta dapat membimbing mereka menemukan minat bakat yang berguna di masa yang akan datang. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa suksesnya pendidikan adalah seberapa besar kita dapat memberi tuntunan yang baik kepada murid. Jadi terutama mindsetnya ya. Saya pertama. Seperti itu mungkin. Kalau yang dirumuskan bisa, kalau dari sana cerita apa ada bagian visi. Kalau mungkin dari rumusan yang saya itu yang dilihat dari tagline kita hebat ya. Hebat itu apa tagline? Humanis, entrepreneur, bisa dijadikan visi gitu. Mewujudkan generasi unggul yang hebat. Hebatnya apa itu? Humanis, humanisnya humanis apa? Sosialnya tinggi. Kemudian entrepreneurnya seperti apa kalau entrepreneurnya? Belajar. Kemudian beraninya gimana beraninya? Kalau di sekolah kita kan diajarkan leadership Iya. ya kan, leadership yang gitu. Berbicara di depan. Berani. Sesuai dengan langsung. Jadi untuk hal yang baik berani dalam kebaikan. Dari Ustaz Anas mungkin ada tambahan kalau dari misi kita yang hebat. Kalau kita bikin dari tagline kita yang hebat, apakah ada dirubah lagi gitu? Amanahnya beraninya dari berani apa gitu misalnya? Apakah berani ke kamar mandi gitu kan? Atau amanahnya seperti apa? Kalau yang dirumuskan oleh saya kan amanah dalam apa? Setiap kalau itu tugas gitu ya, dapat mengerjakan tugas sesuai waktunya. Dan keterampilan bisa masuk ke profil Pancasila tadi yang kreatif, inovatif. Dan kemudian dari sedikit tambahan mungkin dari apa mewujudkan itu mungkin dikoreksi atau gimana ya? boleh Ini mungkin kalau hebat itu mungkin turunan dari visinya dari visi itu karena memang mungkin nanti visi kan misinya itu menjadi yang hebat, menjadi yang memang amanah gitu ya, itu mungkin bisa dimasukkan ke turunan visi tersebut dan terwujudnya generasi unggul yang apa gitu mungkin nanti tambahan negara dunia yang lain hanya terkait hebatnya ini memang masuk ke ke turunan visi itu mungkin kayak bisa dari Ustaz Bila. Kalau dibaca yang visi sekolah hari ini ya, terwujudnya insan mutakin yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan berprestasi. terwujudnya insan mutakin yang berakhlak mulia, cerdas dan cerdas, berprestasi. mandiri dan berprestasi, mandiri dan berprestasi. Nah, itu mungkin bisa dijawab dengan misi-misinya hebat itu apa gitu. Bisa sama Ustaz kita dilebarkan dari visi yang sudah ada sekarang yang masih termasuk ke mutakin itu seperti apa mungkin runtutannya gitu, poin-poinnya gitu.
bisa bebas kesadaran bisa. Itu mungkin saudara ya bisa mungkin dari insan mutakin yang beranggap mulia itu kan satu tuh apa aja mungkin satu. Terus misalkan cerdas seperti apa turunannya, mandiri itu seperti apa turunannya, terus berprestasi seperti apa. Nanti bisa dimasukin misalkan terkait hebat-hebatnya gitu. Bisa apa Misalkan melaksanakan apa gitu, mewujudkan apa. Programnya apa saja? Ya programnya apa saja. Jadi memang sudah jelas nantinya terkait sholat tilawah mati ini memang lebih ke ilmunya apa gitu yang akan dicapainya. Ya, ahlaknya bisa ahlaknya. Sebenarnya kalau dari kan ada yang juga kayak membaca dan mengamalkan Al-Quran setiap waktu gitu, itu kan juga bakal melihat apa dasarnya dari situ. Jadi selain masalah Dia khusus cerdas berarti ya. Apalagi bisa kecerdasan untuk cerdas dari cerdas. Jadi kan ini kita akan merumuskan visi. Jadi bagaimana kalian yang sudah ada, jadi kita jabarkan atau kalau terus kalau ditambahin. Yang cerdas, mandiri itu perlu. Ya, kalau mandiri kan. Kuliah tinggi yang lama, yang dulu visi yang lama, namanya ini belum ada. Coba apa yang lama itu? Iya yang bisa terjadi. Begitu. Ya. Yang ditambahin ya. Ada.
Terus dia saya lagi gitu kan, yang berapa Misi ya? misi. Misinya. Dan komunikasi yang efisien dan efektif, cerdas. Terus yang keempat, meningkatkan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai, penghayatan nilai-nilai religius serta meningkatkan keterampilan hidup, life skill sesuai potensi minat dan bakat tersebut. Jadi dari ini mau ditambahkan apa gitu? Berprestasi bagaimana berprestasi? Untuk menjabarkan tentang berprestasi apa saja? Berprestasi. Berprestasinya apa? Kalau yang tadi di kalimat depan itu memberikan murid ya. Bisa jadi berprestasinya maksudnya berprestasi bisa kita bisa. Jadi sambil dalam Prestasi itu mengembangkan potensi secara optimal. Mengembangkan potensi secara optimal, baik minat dan bakatnya. Yang kelima apa? Mengembangkan potensi optimal, baik kan minat suka ada yang ya, ada yang akademik, kalau kan baik minat dan mengembangkan potensi secara optimal baik minat dan bakatnya. Oke, itu dapat akan menghasilkan anak-anak yang berprestasi. dengan cara akrobatik Dan itu di penjelasannya. Ada lagi yang mau ditambahkan baik dari kalimat yang mutakhir, dari ahlak mulia, cerdas, mandiri ataupun prestasi mau ditambahkan boleh. Kali ini udah ya tuh yang ahlaknya dasar begitu, terus menurut nilai disebut menurut nilai keislaman. Ini kan kalau lihat yang kita lihat coba beberapa visi misi yang lain,
Tapi kalau kita lihat visi misi yang hari itu rata-rata di misi itu hanya satu baris, tidak poin-poin. Kalau poin yang kita buat ini lebih ke strategi. Kalau lihat yang hari ini gitu, ini hampir sama nih. Sekolah mana ya teman-teman? Ini strategi Tujuannya sekolah yang unggul dan bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak serta berprestasi bersama kan. Dia misinya hanya menciptakan sistem dan iklim sekolah yang aman, nyaman, kondusif dan membina dan melatih guru secara profesional serta mengembangkan pembelajaran yang aktif. Jadi dalam satu kalimat gitu. Kemudian yang kalau kita lihat visi-misi yang Disdikbud juga hampir sama sebenarnya redaksinya. Yang mengikuti ke visi pemerintah kota, terwujudnya masyarakat kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera. Kemudian di misinya juga sama, hanya satu baris. Kalau tadi di visinya terwujudnya, kalau di misinya mewujudkan. Bahasanya itu yang mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berdaya. Selesai. kalau mungkin goalnya mungkin kita ngomong Bisa mengikuti yang lama, mungkin itu. Untuk yang hari ini mungkin nanti juga bisa bisa digali informasinya terkait penyusunan visi misi yang baik hari ini yang sesuai aturan atau sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Selain dari kalimatnya juga kita harus tahu penyusunan secara tertulisnya seperti apa. Kalau lihat yang hari ini juga hanya satu baris. Redaksinya yang kita pakai. Dan kalau jadi bukan udah ini visinya udah iya Misi itu kembali akan semuanya. Jadi bagaimana cara mewujudkan visi itu berarti kita melakukan hal ini dan beres ya. tinggal disimpulkan aja visinya begitu. Baik, terima kasih kepada ustaz-ustazah. Kita sudah ada visinya, sudah ada di sini terwujudnya insan muttaqin yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan berprestasi. Terus bagaimana untuk mewujudkan visi itu setelah kita diskusikan tadi, yaitu dapat melaksanakan ibadah ilmiah tadi, membaca, mengamalkan Al-Quran Sunnah, meningkatkan penguasaan dasar pengetahuan dan teknologi, apalagi di era sekarang ya, teknologi is number one. Jadi bagaimana menjadikan prinsip Ma'rifatilah sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam semua aktivitas, meningkatkan dan mengembangkan pembinaan keislaman secara utuh, baik dalam akidah, ibadah, akhlakul karimah dan muamalah sehari-hari yang berdasarkan Quran dan Sunnah, menyelenggarakan sistem pelayanan pendidikan berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan efektif, meningkatkan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai penghayatan nilai-nilai religius, serta meningkatkan keterampilan hidup life skill sesuai potensi minat dan bakat peserta didik. Kemudian yang terakhir, mengembangkan potensi secara optimal baik minat dan bakatnya. Demikian perumusan visi kita. Alhamdulillah setelah kita tadi berdiskusi secara alot gitu ya, banyak pendapat yang dikeluarkan dan banyak juga yang menegangkan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita menemukan jalan keluar dari visi itu, bagaimana kita mewujudkannya. Intinya dari sini kita harus mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kalau pendidikan sekarang itu bagaimana
murid yang mau belajar, bukan kita yang memaksakan. Kalau dulu mungkin bisa ya kita dipaksa oleh guru gitu, tapi untuk zaman sekarang tidak seperti itu gitu. Tapi kita bagaimana menginginkan murid itu seperti apa, harus bagaimana muridnya. Tinggal kita mengarahkan tadi sesuai visi kita dengan prinsip-prinsip tadi ketuhanan gitu. Nah, karena itu ada gitu, jangan sampai hilang. Demikian itu disebutkan sama ibu. Nanti selanjutnya kesimpulan dari Ibu PP, silakan. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa sekali ya para ustadz dan ustadzah ini sudah dengan aktif memberikan inisiatif berbahaya dalam merumuskan visi, dan nantinya di sini tadi luar biasa inisiatifnya untuk merumuskan visi SD Insani, yaitu terwujudnya insan takin yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berprestasi. Alhamdulillah. Dan di sini juga sudah P3-nya atau profil pelajar Pancasila ini sudah disambut. Dan sekolah ini dari dulu sebelum diluncurkan P3 itu sudah mencakup kegiatannya. Luar biasa ya, alhamdulillah. Terima kasih juga ini kepada Pak Helmi sebagai CPP saya, ini luar biasa ya, saya bangga nih bisa menginisiasi untuk mengevaluasi kembali visi sekolah SD ini. Mudah-mudahan apa yang dirumuskan dalam visi SD ini dapat membawa perubahan yang luar biasa kepada anak-anaknya, dan mereka bisa sukses di akhir. Amin. Jadi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan mengisi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat, khususnya untuk murid-murid kita masih sekarang dan masih akan datang. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.